Sai pasti Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang masih Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk dapat mengerti dan mampukan kami melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Sabtu 8 Oktober 2022 tertulis di dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 30, demikian bunyinya. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing di hadapan Tuhan. Orang tua tidak akan dapat menyelamatkan anak-anaknya di hari penghakiman Tuhan. Sebaliknya, anak juga tidak dapat menyelamatkan orang tuanya. Firman Tuhan bagi kita hari ini dilatar belakangi oleh dua orang anak imam besar Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, yang juga menjadi imam bagi umat Tuhan ketika itu. Hofni dan Pinehas berlaku dursila atau jahat yang sama sekali tidak mengindahkan Tuhan. Dapat kita baca di pasal 2 ayat 12. Padahal sesungguhnya mereka juga termasuk imam yang melayani di bait Allah dan sekaligus anak dari imam besar Eli. Kelakuan mereka yang jahat yang selalu merampas daging-daging persembahan yang seharusnya untuk Tuhan, mereka nikmati sendiri. Eli sebenarnya menegur mereka tetapi tidak tegas menjatuhkan hukuman kepada anak-anaknya yang sudah jelas-jelas berlaku jahat di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengutus abdinya untuk menyampaikan hukuman Tuhan pada Eli dan kedua anaknya. Dan firman Tuhan hari ini merupakan bahagian dari firman Tuhan yang akan terjadi bagi Eli dan keturunannya. Tuhan mau menegaskan bahwa siapapun yang menghormati Tuhan pasti akan dihormati oleh Tuhan. Namun sebaliknya, siapa yang menghina Tuhan akan direndahkannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sebagai contoh kita dapat lihat bagaimana Tuhan mau meninggikan, menaikkan yang setia kepadanya. Yesus Kristus sebagai anak Allah, dia rela turun dari kemuliaannya menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib untuk menuruti setiap perintah Allah karena kasihnya kepada manusia. Dapat kita baca di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ketaatan, kepatuhan kepada perintah Allah berarti menghormati Allah sepenuhnya. Oleh sebab itu, Yesus Kristus mendapat penghormatan dari Allah karena dia telah taat kepada perintah Allah. Maka Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Bahkan siapapun bertekuk lutut, segala yang ada di langit, di atas bumi dan yang ada di bumi. Bahkan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, maka marilah kita mau mengajarkan kepada seluruh anak-anak kita. Marilah kita juga mau taat setia menghormati Allah sebagaimana Dia adalah Allah pencipta yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan. Jangan pernah ambil tempat Allah sebagai pencipta dengan menyamakan diri kita kepadanya.
namun sebaliknya tunduk, hormat, taat, setialah kepada perintah Tuhan. Maka seperti janjinya firman Tuhan hari ini, siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati, tetapi siapa yang menghina Tuhan akan dipandang rendah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar senantiasa menghormati Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu sepanjang hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia. Berikanlah kesehatan, sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera di dalam menjalani kehidupannya. Kuatkanlah yang sedang bergumul, hiburkanlah yang sedang berduka, sembuhkanlah yang sakit, dan berikanlah apa yang menjadi harapan dan kerinduan setiap umat-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber segala sesuatu, dan Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.